Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 8 November 2024. Sari berita, untuk memastikan pemilih mendapatkan informasi yang benar jelang Pilkada 2024, Bawaslu NTT berharap kampanye literasi digital harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali sumber informasi yang kredibel dan melakukan cross-check sebelum membagikan informasi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri sampai saat ini masih terus melakukan mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama untuk memastikan pemilih mendapatkan informasi yang benar jelang Pilkada 2024. Bawaslu NTT berharap kampanye literasi digital harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali sumber informasi yang kredibel dan melakukan cross-check sebelum membagikan informasi. Laporan Feriso. Menangkal hoaks pasca pemilu dan jelang Pilkada 2024 sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi dan menciptakan suasana yang kondusif. Di era reformasi yang cepat ini, hoaks dapat menyebar dengan mudah, mempengaruhi opini publik dan merusak reputasi calon. Ketua Bawaslu NTT Nonato Dapuri Cacau Sarmento kepada RRI mengatakan, media sosial menjadi salah satu saluran utama penyebaran hoaks. Banyak pengguna yang tanpa sadar membagikan konten yang tidak terverifikasi. Disinilah peran edukasi digital menjadi krusial. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali sumber informasi yang kredibel dan melakukan cross-check sebelum membagikan informasi. Jelang Pilkada 2024, mobilisasi informasi yang benar akan menjadi semakin penting. Pemilih perlu mengetahui fakta tentang calon dan kebijakan yang diusung agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Dalam konteks ini, semua pihak harus berkomitmen untuk mendukung penyebaran informasi yang benar dan menolak hoaks. Hoax itu bisa kita antisipasi sambil meningkatkan literasi publik. Yang kemudian paling penting juga, kalau misalnya berkaitan dengan urusan literasi ini, kita hanya sekedar untuk ada misalnya berita bohong, kemudian kita laporkan, dia ibaratnya satu mati tunggu 1000. Ini Bawaslu mengambil satu skenario lainnya adalah itu kita tingkatkan literasi publik, kita buat begitu banyak konten, tidak langsung itu bisa memberikan informasi sekaligus mengedukasi peningkatan adanya berita-berita bohong ataupun berita-berita hoax begitu. Ketua Bawaslu NTT berharap menuju Pilkada serentak nanti, media harus bertindak sebagai penyaring informasi yang bertanggung jawab dengan menyajikan fakta dan analisis yang objektif. Dengan cara ini, media dapat membantu masyarakat dalam memahami konteks di balik setiap berita sehingga mengurangi potensi misinformasi. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menangkal hoax. Setiap individu harus mengambil tanggung jawab untuk tidak hanya mengkonsumsi informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam mengedukasi orang lain. Diskusi di lingkungan sekitar, baik di tempat kerja maupun di komunitas, bisa menjadi cara efektif untuk menyebarkan pemahaman tentang bahaya hoax. RRI ND Feriso melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri sampai saat ini masih terus melakukan mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Laporan Rosa Dalima. Bekerjasama untuk melakukan evakuasi kepada Hingga Kamis siang proses evakuasi masih berlangsung akibat lonjakan aktivitas erupsi yang mencapai ketinggian 3.000 hingga 8.000 meter dari pusat letusan berdasarkan laporan dari PVMBG. Koordinator Bidang Data, Informasi dan Humas Posko Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Heri Lamawuran mengatakan, peningkatan intensitas erupsi pada Kamis kemarin telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat, termasuk di wilayah yang semula dianggap aman dari dampak erupsi. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri sigap melakukan evakuasi warga terdampak ke posko pengungsian hingga malam hari.
Tadi siang juga memang masyarakat cukup panik, tetapi dengan kerja sigap dari tim Basarnas TNI Polri untuk membantu evakuasi. Jadi beberapa desa yang terdampak itu sudah kita evakuasi sampai dengan malam ini ke posko-posko pengungsian. Heri menjelaskan data terakhir menunjukkan jumlah pengungsi yang tercatat dari 3 posko lapangan terus bertambah. Dari angka 5.216 jiwa pada Kamis pagi, naik menjadi 6.622 jiwa pada pukul 16.00 WITA, mencakup sekitar 1.300-an kepala keluarga. Jumlah ini juga termasuk pengungsi mandiri serta warga yang mengungsi ke Kabupaten Sika. Heri kemukakan pihaknya terus memperbaharui data yang diperkirakan akan terus bertambah seiring proses evakuasi dan pendataan yang masih berlangsung. Untuk sementara masih bergerak, kami masih melakukan pendataan dari 3 posko lapangan sampai dengan sore tadi jam 4. Jumlah total daripada pengungsi bertambah. Tadi pagi 5.816, sekarang 6.622 jiwa dengan kakaknya 1.300 sampai dengan jam 4 tadi sore. Lebih lanjut, Heri katakan evakuasi warga terdampak saat ini difokuskan dari Kecamatan Ilebura dan Wulanggitang, ditempatkan di beberapa lokasi penampungan di Kecamatan Titihena yang memiliki 3 posko utama. Pemerintah sendiri saat ini telah menyiapkan lokasi posko pengungsian baru apabila erupsi terus meluas dan jumlah pengungsi meningkat. Pemkab Polres Timur bersama tim gabungan terus memantau keselamatan warga dan memastikan kebutuhan para pengungsi dipenuhi dengan baik. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Warga Ende mulai terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu terpantau kurang lebih 8.000 meter ketinggian di atas puncak pada Kamis 7 November 2024 pukul 10.48 waktu Indonesia Tengah. Demikian disampaikan Ketua Tim Kerja Gunung Api Badan Geologi Kementerian ESDM Heru Ningtyas Desi Purnamasari kepada RRI pada Kamis 7 November 2024 pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tias Purnamasari mengatakan berkaitan dengan abu vulkanik yang ada di wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya itu dikarenakan abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi pada Kamis siang. Erupsi yang terjadi mencapai 5.000 meter menyebabkan abu vulkanik bergerak ke arah kota Ende dan sekitar. Ketua Tim Kerja Gunung Api Badan Geologi Kementerian ESDM Heru Ningtyas menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Ende dan sekitar untuk tetap waspada dan tidak panik yang berlebihan. Karena saat ini aktivitas Gunung Ia masih di level 3 siaga dan belum ada tanda-tanda akan terjadi erupsi. Akibat erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi pada Kamis siang pukul 10.48 waktu Indonesia Tengah, ruas jalan negara dari Kabupaten Sika Maumere Flores Timur terpaksa ditutup. Koordinator Bidang Data Informasi dan Humas Posko Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi, Heri Lamawuran, mengatakan untuk tetap menjaga mobilitas warga, pihaknya menerapkan sistem buka tutup dan menyesuaikan dengan aktivitas Gunung Lewotobi. Pemerintah Kabupaten Ende terus berupaya untuk mengangkat Marilonga, pahlawan lokal asal Kabupaten Ende, menjadi pahlawan nasional. Laporan Lady Badin. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Ende, Gabriel Dalla Ema, menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun lalu pemerintah Kabupaten Ende telah mengajukan proposal resmi kepada pemerintah pusat untuk pengakuan Marilonga menjadi pahlawan nasional. Gabriel menambahkan bahwa pengakuan Marilonga sebagai pahlawan nasional sangatlah penting, tidak hanya untuk menghargai perjuangan sejarah, tetapi juga untuk memotivasi generasi muda agar lebih mengenal dan menghargai pahlawan lokal. Pemerintah Kabupaten Ende sudah menyurati di pihak pemerintahan pusat untuk pahlawan Marilonga diangkat menjadi pahlawan nasional. Dalam perjalanan itu harus memenuhi syarat-syaratnya, artinya
peninggalan Marilonga itu harus bisa dihimpun, dan sekarang masih dari keluarganya masih berupaya untuk menghimpun semua syarat-syarat yang dibutuhkan. Tetapi ini butuh waktu, tidak secepat yang kita harapkan, tetapi bahwa ini berproses. Gabriel Dalla Ema mengungkapkan bahwa upaya untuk mengangkat Marilonga sebagai pahlawan nasional tersebut juga merupakan bagian dari usaha untuk menggali dan mendokumentasikan sejarah lokal. Hal ini penting untuk menjaga semangat kepahlawanan di tengah masyarakat dan agar sejarah perjuangan kemerdekaan tetaplah hidup. Proses untuk menjadikan Marilonga sebagai pahlawan nasional memang memakan waktu yang tidak sebentar. Selain mengumpulkan bukti-bukti sejarah, pemerintah Kabupaten Ende juga bekerja sama dengan keluarga Marilonga, ikut mengumpulkan berbagai peninggalan dan informasi yang relevan. Kita tahu bahwa di Kabupaten Ende itu bukan hanya Marilonga, tapi kita ada pahlawan-pahlawan lain seperti Baranuri. Kita berung semangat untuk masyarakat berpartisipasi, untuk bagaimana spirit semangat untuk perjuangan kemerdekaan di zaman itu kembali terpatri kepada masyarakat kita dalam upaya pembangunan masa depan daerah ini. Pemerintah Kabupaten Ende berharap dengan pengakuan Marilonga sebagai pahlawan nasional, masyarakat khususnya generasi muda dapat lebih mengenal dan menghargai perjuangan para pahlawan, baik lokal maupun nasional dalam meraih kemerdekaan. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Masuki musim hujan, badan jalan rusak di Pasar Bongawani Ende digenangi air serta berlumpur dan becek. Pengunjung pasar mengeluh dan minta perhatian dari pemerintah. Laporan Nikolaus Makumeli. Keluhan tersebut disampaikan Helena, salah satu pengunjung pasar Bongawani Ende, kepada RRI beberapa waktu lalu. Dirinya menuturkan bahwa badan jalan yang berlumpur serta digenangi air membuat para pengunjung yang hendak berbelanja merasa kurang nyaman dengan kondisi tersebut. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, agar segera memperhatikan kondisi tersebut. Akses jalan masuk pasar Bongawani, khususnya jalan masuk ke lapak ikan bagian belakang itu sudah kurang nyaman, di mana jalannya sangat berbecek, terus ada genangan-genangan air. Itu bisa menyebabkan orang atau pengguna jalan lainnya jatuh kena licin. Mohon perhatian atau respon dari pemerintahnya. Menanggapi keluhan pengunjung pasar terkait kondisi badan jalan di dalam pasar Bongawani Ende, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syahrir, beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa mengurai persoalan tersebut untuk penanggulangan sementara, pihaknya akan menimbun badan jalan yang rusak dan digenangi air serta berlumpur menggunakan material pasir ia sambil menunggu adanya aspal uji coba hot mix untuk digunakan pada badan jalan yang rusak di Pasar Bongawani Ende, di mana pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Ende. Yang terkait dengan becek lumpur ini memang ini sering terjadi pada saat musim hujan seperti apa sudah mulai terjadi. Nah, untuk terkait dengan jalan berlubang ini, kami selalu berkoordinasi dengan pihak PUPR yang selaku pelaku pekerjaan terkait dengan pengerjaan untuk rehabilitasi jalan itu, jalan bisa dimanfaatkan kembali. Tetapi langkah awal itu sering yang kami lakukan, biasanya kami melakukan penimbunan dengan pasir ia sehingga untuk mengurai becekan dengan lumpur yang terjadi itu yang terjadi di lubang-lubang tersebut. Nah, untuk keterkaitan dengan yang beralih pelaksanaan pasir, kami sudah koordinasikan dengan pihak dinas perhubungan dan juga dengan PUPR. Nah, belum ada anggaran khusus untuk itu, tetapi kami minta ada pekerjaan jalan hotmix yang untuk uji cobanya, kami minta uji cobanya di halaman pelaksanaan pasir pasar sehingga dia bisa mengurai masalah yang terjadi di pasar itu, terjadi yang lubang-lubang besar yang di areal tersebut. Nah, untuk ini uji coba kami sudah melakukan koordinasi, mudah-mudahan terjawab di tahun 2025 sehingga masalah yang ada bisa terurai. Adapun badan jalan dalam Pasar Bongawani Ende nampak lubang dan digenangi air serta becek dan berlumpur sehingga selain sangat mengganggu aktivitas pengunjung saat berbelanja, juga aktivitas para pedagang yang berjualan di sekitar badan jalan tersebut. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sebagai wujud nyata akselerasi ketahanan pangan nasional, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND melaksanakan panen sayur hasil program pertanian yang dilakukan pada area sarana asimilasi dan edukasi SAE Lapas Ende. Laporan Suimam.
Kalapas ND Taufik Hidayat Kamis 7 November 2024 menjelaskan kegiatan panen sayur kangkung ini merupakan salah satu wujud komitmen Lapas ND dalam memberdayakan warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Dikatakan hasil pertanian ini merupakan berkat kolaborasi dan kerjasama yang baik antara petugas dan warga binaan yang melakukan kegiatan asimilasi di area sarana asimilasi dan edukasi Lapas ND sebagai sarana pembelajaran bagi warga binaan. Melalui berbagai kegiatan pertanian ini, kami mendukung penuh program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan serta juga berharap warga binaan dapat menambah keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat tentang pertanian. Ia melanjutkan, produk hasil panen tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Lapas ND. Selain itu, sebagian hasilnya juga akan didistribusikan ke berbagai pihak sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan yang tengah didorong oleh pemerintah. Sayuran hasil panen ini juga akan dibagikan kepada keluarga WBP yang berkunjung guna membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka yang sehari-hari. Ditambahkan, kegiatan pertanian di Lapas ND ini sejalan dengan program pembinaan yang mengedepankan aspek keterampilan dan pemberdayaan warga binaan. Selain bertani, warga binaan juga diberikan pelatihan dalam berbagai bidang untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang berguna. Mempromosikan dan melestarikan budaya berupa kuliner lokal NTT melalui implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 Kurikulum Merdeka oleh SMKN 3 Komodo Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Mengangkat tema kearifan lokal jejak Nusantara, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 3 Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menginisiasi proyek menarik yang dijalankan para pelajar dalam rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dilakukan selama 3 hari. Sebagai bagian dari kurikulum merdeka yang wajib diikuti, ada sebanyak 9 produk olahan pangan lokal turut disajikan para pelajar. Hal ini disampaikan langsung Wakil Kepala SMKN 3 Komodo Adrianus Taur kepada media. Dan ini ada beberapa tema yang diambil dalam kegiatan P5 ini. Yang kita ambil di sini kearifan lokal. Yang masuk dalam kearifan lokal ini kita mengangkat semua tentang budaya-budaya daerah dan termasuk dengan kulinernya, semua ini dilakukan. Dan terkait dengan kegiatan yang dijalankan ini sudah dijalankan 3 hari. Harapannya ke depannya siswa juga bisa lanjut kegiatan ini. Dari P5 ini apa yang mau diambil? Bahwa di sini siswa bertanggung jawab untuk melaksanakan sebuah proyek, bertanggung jawab, kolaborasi, bekerjasama, gotong royong, juga punya kreativitas. Sebelum membuat dan mempresentasikan hasil olahan makanan, di hari pertama para pelajar terlebih dahulu mendapatkan materi dari setiap pendamping, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan di hari kedua, serta eksekusi berupa mengolah semua bahan menjadi olahan makanan yang kemudian dipresentasikan di hari ketiga. Di kesempatan yang sama, Albertus Kabung, pengawas SMA SMK SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kurikulum merdeka dengan tujuan membentuk karakter Pancasila generasi muda yang kritis, kreatif, dan dapat menjalin kolaborasi serta komunikasi yang baik. Tujuannya ini untuk melahirkan anak-anak yang berkarakter Pancasila. Kemudian penekanan dalam P5 itu adalah proses. Proses ini supaya memisahkan anak bisa berpikir kritis, berkreatif, berkolaborasi, dan banyak berkomunikasi. Tadi mereka presentasi itu kan bagian dari keterampilan berkomunikasi. Salah satu pelajar yang ikut kegiatan P5 perwakilan kelompok kelas 10-11 Pulau Komodo, Eleonara B. Sonata, yang membuat menu makanan nasi kolo dengan antusias mempresentasikan hasil olahan kelompoknya berupa makanan khas dari NTT ini. Jadi makanan yang kami sediakan adalah nasi kolo, di mana nasi kolo ini nasi yang terbuat atau dimasukkan ke dalam bambu. Memasak nasi kolo ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan harus mempunyai strategi dalam membakarnya, karena jika membakar dalam kondisi yang salah itu membuat nasi kolo akan hangus atau bambunya lapuk terbakar. Alasan kelompok kami memilih nasi kolo karena menurut kami nasi kolo tak hanya unik untuk dibuat, tapi ini mempunyai ciri khas sendiri dan bisa dipromosikan ke masyarakat umum karena bisa dilihat banyak warga yang menyukai nasi kolo. Berbagai menu makanan lokal Nusantara khususnya wilayah NTT turut dihidangkan para pelajar SMKN 3 Komodo yang diikuti oleh gabungan kelas 10 dan 11. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab.
Ketua Tim Kerja Gunung Api Badan Geologi Kementerian SDM mengatakan saat ini Gunung Iya statusnya naik dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Masyarakat diminta untuk mewaspadai adanya hoaks atau berita-berita yang menyebabkan kepanikan. Laporan Rovinus Vula. Hal ini disampaikan Heru Ningtyas Desi Purnamasari, Ketua Tim Kerja Gunung Api Badan Geologi Kementerian SDM ketika dikonfirmasi media di kantor Bupati Ende pada Rabu 6 November 2024. Tias Purnamasari mengatakan saat ini Gunung Iya statusnya naik dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Hal ini dikarenakan adanya gempa vulkanik atau gempa gunung api yang mensuplai magma masuk ke dalam Gunung Iya dan harus kita waspadai bersama. Badan Geologi menaikkan tingkat aktivitas dari waspada ke level siaga dan merekomendasikan kepada masyarakat agar menjauhi pusat aktivitas gunung api sejauh 3 km. Dan mulai saat ini Badan Geologi memperluas zona rekomendasi dari 3 km ke arah bagian selatan menjadi 5 km namun hanya sektoral. Kalaupun untuk bagian non-sektoral selain sisi selatan masih 3 km. Masyarakat diminta untuk mewaspadai adanya hoax atau berita-berita yang menyebabkan kepanikan. Tias menjelaskan Gunung Iya cukup dekat dengan kota Ende dan harus kita waspadai. Namun apabila melihat sejarah erupsi Gunung Iya, bukaannya di arah selatan ke arah laut, sehingga kalaupun erupsi kemungkinan besar ke arah selatan. Namun ada juga sisi ketidakpastian di mana apa yang dikehendaki alam manusia juga tidak mengetahui. Badan Geologi PVMBG menaikkan tingkat aktivitas dari waspada ke siaga dengan rekomendasi di 3 km dari pusat aktivitas. Untuk hal-hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat diminta untuk tidak mewaspadai adanya hoax atau berita-berita yang dapat menyebabkan kepanikan masyarakat. Kemudian untuk Gunung Iya sendiri ini memang cukup dekat dengan kota sehingga hal ini yang harus kita waspadai. Namun untuk area sejarah erupsi dari Gunung Iya itu bukaannya di area selatan atau ke arah laut, sehingga apabila nanti erupsi Gunung Iya ini kemungkinan besar, namun ada sisi ketidakpastian juga, kemungkinan besar ini mengarah ke sisi selatan. Tias menambahkan ada beberapa ciri yang dapat dilihat sebelum gunung berapi erupsi, yakni terindikasi gempa vulkanik di permukaan dangkal, dan ini idealnya biasanya terjadi. Namun tidak semua gunung memberikan kode atau memberikan status tanda akan terjadinya erupsi. Kemudian ada juga deformasi di mana dapat mengindikasikan adanya suplai magma dan mengarah kepada erupsi. Lanjut Tias, menurut sejarah tipe erupsi Gunung Iya itu eksplosif yang berdampak pada adanya lontaran lava pijar seperti yang terjadi di level Tobi, kemudian adanya awan panas dan itu adalah produk eksplosif di Gunung Iya. Selain itu, masyarakat harus waspada karena Gunung Iya berdekatan dengan laut, di mana saat erupsi pada tahun 1969 terjadi kolaps di tubuh gunung api yang masuk ke dalam kolom air, sehingga membuat kolom air naik dan dapat memicu tsunami. Tias mengatakan dari hasil rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ende dan BPD akan mempersiapkan apabila terjadi worst skenario atau skenario terburuk jika Gunung Iya betul-betul erupsi. Hal pertama yang dilakukan adalah membangun posko di luar zona rekomendasi dan menyiapkan alat atau fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, dan papan. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Jumat 8 November 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.